Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Hari ini kita bakal ngevlog di Museum Gedung Sate. Let's go. Jadi di belakang aku ini adalah pembangunan yang ada di Kota Bandung. Jadi yuk kita lanjut ke dalam. Jadi guys, Gedung Sate dirancang dengan konsep arsitektur tropis yang dibuat oleh gubernur yang didasari penyesuaian pada iklim setempat dengan menampilkan perpaduan gaya Nusantara Eropa. Perencanaan bangunan Gedung Sate mengangkat gaya arsitektur Indonesia dan Eropa atau gaya ini menampilkan pendekatan fungsi nasional. Dalam jurnal berjudul Perjalanan India Hendrik Pertus menyatakan bentuk seni yang akan cocok bagi Indonesia dan Eropa, dalam hal ini seni Jawa. Jadi di sini ada proses pembangunan dari awal sampai sudah jadi, ya bisa kalian lihat dari sini. Ini awal, lalu ini akhir. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang Gedung Sate dari masa ke masa. Yang pertama pada tahun 1924. Dua bangunan utama kompleks pusat instansi pemerintahan selesai dibangun, yaitu Gedung Sate dan kantor pusat pos, telegraf, dan telepon. Di 1930, 25 Januari, peresmian Gedung Sate sebagai kantor pusat jawatan pekerjaan umum dan pengairan. Di tahun 1942, Gedung Sate diduduki oleh tentara Jepang dan dijadikan pusat pemerintahan wilayah Jawa Barat dan sebagai kedudukan komandan militer daerah. Pada tahun 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaan diikuti dengan pengambil alihan aset-aset pemerintahan yang ada di Bandung, termasuk Gedung Sate. Di tahun 1948, Gedung Sate digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Jawa Barat III untuk membentuk negara federal baru. Pada tahun 1952, ditemukan sejumlah kerangka di halaman belakang Gedung Sate di lokasi yang sekarang digunakan sebagai lapangan tenis. Setelah diidentifikasi, diketahui kerangka tersebut milik Angkatan Moeda Pekerjaan Umum. Di tahun 1957, Gedung Sate sebagai kantor Dinas Pekerjaan Umum mulai menghasilkan rancangan serta memulai pembangunan proyek nasional Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur merupakan danau yang luasnya 8.300 ha dengan kemampuan menyimpan air sebanyak 12,9 miliar per tahun dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia. Pada tahun 1960, pembangunan komplek gelanggang olahraga dan Stadion Utama Bung Karno untuk mempersiapkan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games keempat. Stadion utama ini dapat menampung 120.800 orang penonton.
Pada tahun 1980 sampai 2008, Gubernur Jawa Barat Aang Kunaifi memindahkan kantor gubernur dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dari Gedung Kertamukti di Jalan Braga ke Gedung Sate. Lalu lanjut pada tahun 2013 sampai 2017, pembangunan Museum Gedung Sate. Di sini ada profil tokoh dari Deddy Mizwar. Dia adalah wakil gubernur Jawa Barat pada tahun 2013 sampai 2020. Riwayat sinematografinya yaitu Gaun Pengantin, Cinta Abadi, dan Adi yang Bergir pada tahun 1979. Lanjut di sini riwayatnya juga sama, dan di sini satu lagi Marana Sahayu. Oh, di sini namanya Dr. Dani Setiawan. Dia adalah Gubernur Jawa Barat pada tahun 2003 sampai 200. Deni Setiawan lahir di Purwakarta pada tanggal 28 Agustus 1945. Seorang Binekrat Alumnus APDN Bandung 1968 dan LIP Malang. Jadi di sini aku mau ngejelasin unsur-unsur arsitektur Gedung Sate. Yang pertama ada atap sirap, ornamen raga hias pada konsul, ornamen cincin setengah bulat, dan kolom menara, menangkal petir, kerangka atap, ornamen Islam, dan ornamen kerucut bunga terantai, dan plafon. Dan di sini ada kolom panda sudut bangunan, kaca patri, kolom gelas blok, dan tangga dalam kolom, ventilasi pada kaki bangunan. Selanjutnya struktur bangunannya ini konstruksi beton bertulang dan semen berfrotan. Dan di sini ada penangkal petir, atap menara, menara tower, lantai 4, lantai 3, lantai 2 sampai lantai 1, pondasi, kolom kuil Sri Maha Negaswati Aman, material pada kaki bangunan, kolom pada sudut bangunan, ini ventilasi pada kaki bangunan, dan potongan, terus kerangka atap, blok intel, tangga, jendela, ornamen raga hias pada kosong, atap menara, kolom menara, dan ornamen pintu utama. Jadi pintu utama tuh lewat sini, jendela istana Albert Spanyol, ornamen cincin setengah bulatan, atap sirap, lorong fase tertutup atau teras, plafon, ornamen di atas pintu, dan selanjutnya ornamen Islam yang berada di atas Gedung Sate. Nah, udah gitu kolom pada fase, ini kolom pada fase, tangga lobi, detail ornamen pintu utama, rumah jaga, ornamen kuncut bunga terantai. Kita langsung ke dinding strukturnya, yaitu ada ubin lantai 2 ini, dan lapisan pasir, tanah, dinding batu belah, ubin lantai 1, pondasi batu belah, dan urugan tanah lapisan pasir. Nah, ini video prosesnya pembangunan Gedung Sate. Ini batu-batu yang digunakan untuk pembangunan Gedung Sate. Ini batu-batu yang digunakan untuk pembangunan Gedung Sate.
arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Governmentsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan timur dan barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Sentrale Bibliotheek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jabatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jabatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen Van Verkeer en Waterstaat diubah menjadi Kotobu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Adi Kusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Ika dan Buka memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DPI berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Baru pada tahun 1952, ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang Gedung Sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Ketika Insinyur Hadi Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Setelah lama
digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum, serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. Di tahun 1980, Gubernur Jawa Barat Aan Kunaifi memindahkan kantor Pemprov Jabar dari Gedung Kertamukti di Jalan Braga ke Gedung Sate. Dan sejak saat itu, Gedung Sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Bahkan pertama yang kemarin kita lewat. Pada tahun 2017, Gedung Sate mendapatkan status sebagai bangunan cagar budaya nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gedung Sate, makarya klasik tak lekang oleh waktu. Sebuah landmark Jawa Barat yang kita jaga dan cintai. Menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa gemah ribah repeh rapi. Udah. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.